Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Sose dan saya adalah seorang guru di MTS Negeri 4 Flores Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar di bawah bimbingan Widya Iswara Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto MPD. Ini adalah learning journal saya tentang model-model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah learning journal saya tentang model-model pembelajaran. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Atika Sose dengan nomor absen 06 asal instansi MTS Negeri 4 Flores Timur yang merupakan peserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Mari kita mulai learning journal ini. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Ada sangat banyak model pembelajaran yang telah diterapkan oleh para guru, namun saat ini saya hanya akan membahas 4 model pembelajaran yang berbasis HOTS. Yang pertama, ada discovery learning, ada inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Kita mulai dari model pembelajaran discovery inquiry learning. Kenapa saya menggabungkan kedua model pembelajaran ini? Karena kedua model ini memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama menekankan pada proses mencari dan menemukan, pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Persamaan yang berikut, peran guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar, serta yang terakhir sama-sama menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Adapun sintak dari kedua model ini, yang pertama sintak untuk discovery learning. Fase pertama ada stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana guru membimbing siswa untuk pemusatan perhatian dan pemotivasian serta penyampaian tujuan pembelajaran. Fase kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement, di mana pada fase ini melalui eksplorasi guru membimbing siswa mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah, kemudian memilih untuk disusun rumusan masalahnya. Berikutnya fase ketiga, pengumpulan data atau data collection. Pada fase ini guru membimbing siswa untuk mengolaborasi, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk pembuktian hipotesis. Yang berikutnya fase keempat atau pengolahan data, data processing, di mana pada fase ini guru membantu siswa mengolah informasi yang diperoleh melalui observasi, lalu ditafsirkan, dihitung, ditabulasi, dan diklasifikasikan. Fase berikut, fase kelima, pembuktian atau verification, di mana pada fase ini dengan konfirmasi membantu siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk pembuktian benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan. Fase keenam, generalisasi. Pada fase ini, guru membantu siswa menarik kesimpulan dari proses yang telah dilakukan pada fase 1 sampai dengan fase kelima, di mana kesimpulan ini dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Kita lanjutkan pada sintak untuk inquiry learning. Langkah pertama ada orientasi, yaitu langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Tahap ini guru menjelaskan topik, tujuan pembelajaran, dan menjelaskan pentingnya topik ini serta langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Langkah kedua, merumuskan masalah.
Pada langkah ini membantu membawa siswa pada persoalan yang mengandung teka-teki. Masalah yang dipilih hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa, yang mana masalah yang dikaji adalah masalah kontekstual dan jawabannya pasti. Langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Pada langkah ini, sebaiknya hipotesis yang dirumuskan merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Langkah keempat, mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah aktivitas yang menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Langkah kelima, menguji hipotesis, yaitu langkah di mana proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Langkah keenam, merumuskan kesimpulan, di mana merupakan proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari discovery dan inquiry learning. Yang pertama, kelebihan. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Kelebihan yang berikut, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. Berikutnya, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Berikutnya, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Kelebihan yang berikutnya dari model pembelajaran ini yaitu mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, serta dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Berikutnya, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, karena berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator, siswa dan guru berperan sama-sama aktif, mengeluarkan gagasan-gagasan, bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Namun, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran discovery dan inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar, sehingga bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Berikutnya, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Berikutnya, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Dan yang terakhir, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh siswa dapat menjadi kekurangan dari model pembelajaran ini. Kita lanjut pada model pembelajaran berikutnya, yaitu problem-based learning, yaitu model yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Model ini memiliki karakter yang pertama, belajar dimulai dengan satu permasalahan.
Yang kedua, memastikan masalah tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan dunia nyata peserta. Yang ketiga, mengorganisir pembelajaran yang berkaitan dengan masalah, bukan membahas seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberi tanggung jawab yang besar pada peserta didik untuk menjalankan proses belajar secara mandiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil dalam pemecahan masalah. Yang keenam, menuntut peserta didik mendemonstrasikan hal-hal yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Adapun sintak dari model pembelajaran problem based learning, yang pertama, langkah pertama konsep dasar, yaitu menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mata pelajarannya. Yang berikut, defining the problem atau menerjemahkan masalah. Pada langkah ini, skenario atau permasalahan membawa siswa dalam melaksanakan aktivitas brainstorming atau mengeluarkan pendapat dari para siswa. Yang berikutnya, langkah berikut ada self-learning atau siswa diharuskan menemukan referensi belajar lain dari banyak sumber agar permasalahan yang ada akan semakin jelas. Dilakukan secara perseorangan dan pribadi. Langkah berikut ada exchange knowledge, di mana siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber yang ada, lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup. Dan sintak yang terakhir ada assessment atau pengujian, di mana terdapat 3 aspek penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk problem based learning sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, akan terjadi pembelajaran bermakna karena peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Yang berikut, peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Dan kelebihan yang berikut, model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Adapun kekurangan dari model pembelajaran problem based learning, yang pertama, kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang berikut, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Dan kekurangan yang terakhir, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan yang tepat, kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kita melangkah ke model pembelajaran selanjutnya, yaitu project based learning. Di mana project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaan. Adapun karakteristik dari project based learning adalah yang pertama, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Yang berikut, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang berikut, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Karakteristik yang berikut melatih kemampuan berpikir kreatif dan
Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan. Adapun sintak dari project based learning, langkah pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Langkah kedua, mendesain perencanaan produk yang ingin dibuat. Langkah ketiga, menyusun jadwal pembuatan mulai dari tahapan awal hingga pada pengumpulan. Langkah keempat, memonitor kemajuan proyek. Langkah kelima, menguji proses dan hasil belajar. Dan langkah terakhir, evaluasi pengalaman dari pelaksanaan proyek tadi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari project based learning, yang pertama kelebihan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari siswa, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, memberikan pengalaman kepada peserta didik, melakukan pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang berikut menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang berikut melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang berikut membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari project based learning, yang pertama, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam melakukan penelitian atau percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, kemungkinan adanya peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Ketiga, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Demikian penjabaran learning journal saya tentang model-model pembelajaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian learning journal saya tentang model-model pembelajaran. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ metodologi pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.